Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program diagnosa kerusakan hardware pada laptop. Pertama, kita masuk pada menu login. Di sini kita masuk menggunakan username dan password yang telah dibuat pada database sebelumnya. Pada halaman awal terdapat tabel data kerusakan, data gejala, data aturan, diagnosa, hasil diagnosa, dan sebagainya. Dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pada data kerusakan. Pada data kerusakan di sini kita menampilkan data kerusakan pada hardware yang ada pada laptop atau PC. Pada data kerusakan ini kita bisa create, delete, or edit. Ya, ini seperti yang sudah saya input sebelumnya. Ada kerusakan pada power supply, memori, monitor, VGA, hard disk, dan sebagainya. Dan di sini terdapat fitur tambah kerusakan yang berguna untuk menambah database atau menambah data hardware yang lain. Jika kita klik tombol tambah kerusakan, maka kita dapat menginput kode kerusakan dan nama kerusakan hardware yang ada pada laptop. Seperti yang berikut ini. Dengan kode kerusakan, contoh P001, kerusakan pada power supply, dan sebagainya. Yang kedua, ada data gejala. Data gejala ini seperti data kerusakan memiliki ID, kode gejala, dan nama gejala. Pada tabel ini juga ada fitur create, delete, or edit. Berikut gejala-gejala yang telah saya input. Dan pada fitur tambah gejala sama seperti sebelumnya pada tabel data kerusakan, kita bisa menginput nama gejala dan kode gejala sesuai gejala-gejala hardware pada laptop. Kemudian di sini ada data aturan. Nah, pada data aturan ini terdapat ID, kode kerusakan, dan kode gejala. ID ini didapat dari database yang telah dibuat dengan kode kerusakan yang telah diinput pada tabel kode kerusakan. Contohnya hard disk, terdapat gejala tidak dapat booting cepat. Salah satu gejala kerusakan pada hard disk, dan juga tidak dapat membaca, menulis, menghapus, dan mengedit. Itu termasuk kerusakan pada hard disk. Dari 3 tabel ini adalah database yang telah kita buat. Kemudian ada diagnosa. Diagnosa ini adalah inti dari program yang akan kita jalankan. Yang pertama di sini ada pertanyaan tercium bau hangus. Apabila laptop tersebut tercium bau hangus, kita pilih ya, maka akan tampil gejala yang kita pilih. Kemudian sistem laptop mati total, tombol power tidak berfungsi. Apabila laptop tersebut mati dan tidak ada respon sama sekali atau indikator yang menyala dan tombol powernya, indikator dari tombol power tersebut tidak menyala, kita pilih ya. Saat dan lama disertai nada bip. Nah,
Ini termasuk metode yang kita gunakan, yaitu forward chaining, yaitu mengumpulkan data-data atau fakta secara berkelanjutan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu solusi. Seperti yang kita lakukan berikut, gejala-gejala yang dipilih ini adalah data atau fakta yang kita miliki untuk kita mengetahui apa sebenarnya kerusakan pada hardware laptop tersebut. Blue screen pada saat loading tidak, karena laptop tersebut mati total ya. Tidak. Monitor mati blank ya, karena laptop tersebut berkedip tidak, karena laptop mati total. Tampil tidak sesuai aslinya ya. Tidak. Nah, seperti yang tadi, layar tidak tampil walau sudah dihidupkan dan tidak mau akses BIOS. Ini termasuk sistem atau metode forward chaining, karena saat gejala sebelumnya yang kita pilih adalah sistem laptop mati total dan power tidak berfungsi, maka ini sinkron dengan layar tidak hidup walau sudah dihidupkan dan tentunya tidak mau masuk ke BIOS. Tidak terdeteksi sistem ya, tidak. Akses program lambat tidak, karena laptop mati total. Laptop lemot tidak, karena dia mati total. Tidak dapat membaca menulis iya. Coba tidak. Kerja laptop lambat tidak, karena tidak, karena tidak nyala. Di sini terdapat hasil diagnosa kerusakannya, yaitu power supply. Karena dari gejala-gejala yang kita pilih, seperti tercium bau hangus, sistem mati, dan tidak ada power pada saat laptop dinyalakan, maka terdeteksi atau terdiagnosa kerusakan hardware ada pada power supply. Kemudian dari di tabel hasil diagnosa, nah terdapat hasil diagnosa yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini terdapat hasil diagnosa yang sudah kita buat dan hasil diagnosa kerusakan hardware. Dari laporan data gejala, ini dari tabel data gejala berikut. Laporan data kerusakan dapat dari data kerusakan. Kemudian laporan hasil diagnosa kerusakan hardware kita dapat dari hasil diagnosa tadi. Dan tidak lupa, sebelum kita menjalankan program, aplikasi yang kita gunakan adalah XMPP untuk database, dan kita membutuhkan Apache dan MySQL, dan juga kita membutuhkan Visual Studio Code atau Notepad++. Sekian penjelasan demo program
yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.